bagaimana kebijakan pertahanan keamanan kita memang digabung. Jadi apakah paslon 1 atau 3 ini yang bukan background militer bisa ngurusin pertahanan keamanan? Saya tetap yakin tetap bisa juga. Sebagai orang awam gitu kan, kadang-kadang saya akan berwacana kayak misalnya bilang, loh kita masih perlu pertahanan nggak sih? Ya satu, karena loh kok di Indonesia kan selama sekian ini tidak pernah ada perang. Problemnya lebih sering kalau bicara jumlah statistik lebih sering problem keamanan, gitu kan? Problem keamanan itu mulai dari kriminalitas, gitu kan? Separatisme, gitu terus ada lagi terorisme, gitu kan? Semua lari ke keamanan. Ya kalau kita di 2024 karena sistem kita sudah seperti ini ya, secara fait accompli, artinya kita mau tidak mau memang melihat sosok ya, mau tidak mau melihat sosok dan latar belakang. Kalau dari data survei dan juga persepsi masyarakat kan memang ada harapan ke paslon. Salam Defender, berjumpa lagi dengan podcast Tandev. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang lagi cukup menarik isunya karena terkait dengan politik. Walaupun Tandev ini berbicara tentang pertahanan, tapi karena sekarang kita adalah tahun politik, tahun depan sebenarnya tahun politik, ini sudah di akhir tahun 2023. Tapi di awal tahun depan 2024, kita akan menghadapi tahun politik yang dimana di situ kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden kita yang akan memimpin Indonesia sampai 2029 ke depan. Nah, menariknya di sini adalah kita akan coba mengulas bagaimana visi misi dan kita coba memprediksi kira-kira dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden ini yang memiliki visi cukup baik atau cukup bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya untuk perihal pertahanan dan juga keamanan, itu menjadi satu hal yang akan besar banget, akan banyak banget kita kupas di diskusi Tandev kali ini. Nah, untuk itu kami di Tandev mengundang Ibu Jeanne François yang tempo lalu pernah memberikan materi juga di Tandev tentang pertahanan keamanan, juga tentang isu-isu politik internasional di Israel dan Palestina. Nah, kali ini Ibu Jeanne akan membahas mengenai visi misi Capres dan Wapres di 2024 terkait dengan pertahanan. Selamat datang, Bu Jeanne. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini. Kira-kira kalau menurut Bu Jeanne, nah, saya menarik nih, Bu Jeanne kan kemarin sebenarnya waktu di podcast sebelumnya, Bu Jeanne sempat memberikan clue-clue gitu kan. Kayak opening kunci, apa nih kira-kira nih ke depannya pertahanan terkait sama calon-calon presiden dan wapres yang akan datang. Nah, monggo Bu Jeanne, silakan. Kira-kira mau kita bahas dari Capres nomor 1, apa nomor 2, apa kita mau jump around? Cara umum. Silakan Bu Jeanne. Makasih Bang Dito sebelumnya ya. Semoga kabarnya baik selalu dan sehat selalu. Alhamdulillah, sehat Bu. Dan teman-teman Tandev juga salam Defender. Menariknya adalah di sini Bang, memang pertahanan keamanan itu kan sangat luas ya. Kalau kita bahas bisa mungkin berhari-hari gitu, tapi mungkin akan coba saya rangkum dalam konteks langsung to the point ke 2024 gitu ya, di mana kita kurang lebih 1 bulan 14 hari lagi gitu ya, kita akan berganti ke pemimpinan nasional. Pertama-tama saya ingin masuk ke mungkin definisi umum pertahanan keamanan. Jadi ringkasnya Bang, kalau di Indonesia ini pertahanan keamanan cenderung digabung. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman Uni Eropa, kemudian Amerika gitu, pertahanan keamanan cenderung punya institusi yang berbeda. Jadi pertahanan sendiri, keamanan sendiri kan. Jadi defense sendiri and security gitu sendiri, tidak digabung. Tapi ya sudahlah, itu diskusi tersendiri mungkin ya. Tapi kita fokus di sini langsung ke Indonesia. Memang kenyataannya adalah digabung dengan segala masalahnya gitu ya. Nah, kita fokus ke kepemimpinan nasional yang akan berganti di 2024, di mana ada 3 paslon yang resmi ya ditetapkan KPU akan menjadi capres dan cawapres kita. Yang capres 1 cenderung kalau saya lihat dari survei dan narasi memang ingin meningkatkan pertahanan udara gitu. Nah, kalau capres kedua ini lebih secara umum, jadi artinya melihat pertahanan juga isu keamanan
tidak hanya darat, laut, udara, tapi ada ide-ide lain gitulah yang dikembangkan dari spektrum pertahanan tadi. Kalau paslon 3 itu cenderung ke pertahanan lautnya yang mau dikembangkan. Nah itu dari data survei dan juga narasi ya yang berkembang di media sosial. Jadi kalau mau apa bedanya gitu antara 3 paslon ini? Ya kalau paslon 1 cenderung ingin meningkatkan mungkin pertahanan udara, mungkin kasus yang waktu itu ya yang FIR ya dengan Singapura itu mungkin akan diangkat lagi atau kita justru bisa berdiplomasi lagi supaya 100% kedaulatan kita di udara. Kalau sekarang kan masih 50-50 ya, masih abu-abu FIR itu. Betul. Kemudian kalau paslon 2 itu dengan segala programnya ada Komcat, bela negara, kemudian nanti ada pertahanan angkasa ya space defense. Nah itu yang menarik di sana. Jadi ide-idenya dikembangkan tidak hanya darat, laut, udara. Yang paslon ketiga fokusnya pertahanan laut. Jadi mungkin lebih ke industri maritim, lebih ke mungkin berbasis digital. Nah itu yang atau ekonomi hijau ya. Nah, ekonomi hijau dan ekonomi biru ya. Ya kalau Lemhanas kan ada ekonomi hijau, ekonomi biru gitu. Nah itu jadi bedanya di situ karakteristiknya gitu. Kalau masalah perdebatan pertahanan seperti apa, keamanan itu mungkin diskusi tersendiri. Tapi kita langsung saja ke perbedaannya apa dari 3 paslon itu gitu Bang. Ya. Nah kalau kesimpulannya tadi Ibu sempat ambil untuk ketiga paslon tadi, yang pertama itu mungkin karena mungkin pertimbangan mereka apa ya? Air superiority mungkin ya? Ya bisa. Konsep ngacu kayak di Amerika sendiri walaupun mereka punya armada laut yang cukup kuat, cuman kan terkadang doktrin pertahanan Amerika sering mendulukan air superiority. Karena konteksnya mungkin ketika sudah bisa menguasai udara, menguasai semuanya. Maka akan menguasai semuanya. Gitu kan waktu perang Teluk dulu waktu pengambil alihan kembali Kuwait itu kan juga seperti itu gitu kan. Air superiority itu didulukan baru nanti ini. Apakah itu mungkin yang dijadikan dasar pertimbangan dari paslon pertama? Ya, paslon 1. Sehingga itu gitu ya Bu ya. Mungkin ya Bu ya, ini bisa jadi, tebakan saya jadi, ya. Gitu. Nah, kalau untuk sebelum saya paslon kedua, paslon ketiga gitu kan. Ya kalau saya melihatnya mungkin karena Indonesia tuh negara maritim itu yang diangkat kan sehingga ekonomi biru gitu kan. Kelautannya yang industri yang digital juga berbasis itu ya. Semuanya itu bicara ada industri digital juga. Saya lihat ya Bu ya kalau 3 paslon gitu. Cuman kenapa yang sini lebih ke yang udara, sini yang biru, terus yang paslon nomor 2 mungkin lebih makro lebih komprehensif ya ininya. Gitu Bu. Nah mungkin dari Ibu sendiri ada insight lain nggak Bu terkait misalnya diambil dari latar belakang. Kalau lihat dari ketiga paslon kan sebenarnya hanya paslon nomor 2 yang punya strong background di defense. Karena beliau background tentara, TNI, purnawirawan TNI, terus basisnya juga komando, gitu. Kemudian beliau terakhir Menteri Pertahanan, memiliki konsep, pasti punya background konsep yang lebih kuat untuk membangun pertahanan. Sementara yang 2 ini tidak punya background sama sekali untuk urusan pertahanan, gitu kan, diserahkan kepada timnya atau apa untuk menyusun visi misinya itu, gitu. Nah, mungkin ada hal yang mau diulas nggak sih Bu dari 3 ini Bu? Ya, saya setuju dengan Bang Dito tadi ya. Jadi mungkin latar belakang paslon 1 kenapa lebih fokus ke udara, katakanlah gitu, mungkin melihat ada hal-hal yang belum selesai di pemerintahan sekarang, di pertahanan pemerintahan sekarang. Mungkin salah satunya adalah yang paling concern adalah ya udara gitu ya, bagaimana kedaulatan udara kita. Kemudian paslon 3 lebih melihat industri maritim ini karena juga partai pengusungnya itu kan juga fokus pada waktu itu ya udah membangun industri maritim. Jadi mungkin ada latar belakang seperti itu. Sementara paslon 2 yang saya lihat pada waktu itu juga kan banyak program yang sudah berjalan ya karena background beliau juga ya sebagai mantan tentara dan juga sekarang sebagai yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya melihat ada banyak program yang tidak hanya soal militer saja gitu, mungkin tapi lebih kepada bagaimana meningkatkan capacity building dari sipilnya juga gitu. Tapi kalau yang tadi Bang Dito sampaikan mungkin apa insight terbaru mungkin ya itu tadi ya Bang, kembali ke bagaimana kebijakan pertahanan keamanan kita memang digabung. Jadi apakah paslon 1 atau 3 ini yang bukan background militer bisa ngurusin pertahanan keamanan? Saya tetap yakin tetap bisa juga karena keamanan ya, di mana paslon 1 dan paslon 3 kan ada latar belakang gubernur ya. Paslon 1 kan sebagai waktu itu gubernur Jakarta, paslon 3 gubernur Jawa Tengah, kemudian wakilnya kan juga mantan menteri dan bahkan yang menteri sekarang sedang menjabat menteri. Jadi tidak menjadi ukuran mutlak gitu bahwa
seorang yang ngurusin pertahanan harus dari background militer. Karena itu tadi, karena karakteristik dari pertahanan keamanan kita di Indonesia yang memang digabung. Nah, keamanan seorang gubernur pasti tahu keamanan setidaknya di sekitarnya, di wilayah beliau menjabat itu pasti mengerti gitu bagaimana sih membangun suatu keamanan, suatu mungkin ketahanan pangan. Nah itu kayak gitu kan ya karena kita digabung. Kecuali kalau dipisah ya berarti harus seorang yang backgroundnya militer. Mungkin itu Bang, perdebatannya lebih ke sana. Dengan background yang gubernur tadi ya Bu ya, untuk paslon nomor 1 dan nomor 3 itu menurut Ibu mereka akan lebih melakukan pendekatannya ke keamanan mungkin ya, ketimbang ke basic pertahanannya. Betul. Gitu ya. Sebenarnya saya kalau gini ya, saya mau coba jadi orang awam Bu ya. Kalau sebagai orang awam gitu kan, kadang-kadang saya akan berwacana kayak misalnya bilang, loh kita masih perlu pertahanan nggak sih? Satu, karena loh kok di Indonesia kan selama sekian ini tidak pernah ada perang. Problemnya lebih sering kalau bicara jumlah statistik lebih sering problem keamanan. Gitu kan, problem keamanan itu mulai dari kriminalitas gitu kan, separatisme gitu terus ada lagi terorisme gitu kan, semua lari ke keamanan. Mungkin itu juga yang menyebabkan kalau lihat data APBN anggaran untuk keamanan lebih besar daripada anggaran untuk pertahanan. Karena pertimbangannya mungkin Indonesia negara yang cinta damai, politiknya bebas aktif, gitu kan, tidak pernah memihak ke kekuatan militer tertentu gitu kan. Nah, itu mungkin arahnya ke situ. Sehingga kalau lihat bicara 3 paslon ini tidak terlalu serius mungkin mungkin menggarap isu. Karena kalau saya baca di visi misi itu Bu ya, teorinya sih bagus-bagus gitu, akan melakukan ini dan lain-lain gitu kan. Terus disentuhkan juga ke urusan luar negeri misalnya kan. Palestina lah isu yang paling dekat, gitu kan, Laut Cina Selatan dan lain-lain. Tapi mungkin tidak membahas detail. Perkuatan TNI, perkuatan pertahanan, perkuatan alutsista, adalah dibahas 1-2 gitu. Tapi lebih mengikuti flow yang kita harus kuat ini, harus kuat ini, harus kuat ini. Gitu. Tapi how-nya mungkin belum. Gitu. Nah, balik lagi ke visi misi 3 capres ini, itu ada nggak yang spesifik yang Ibu Diana lihat? Yang kira-kira ini bisa jadi strength feature kita. Jadi misalnya gini, kalau biasanya kan setiap negara punya ada, kalau di bisnis itu bisa dibilang killer feature lah, gitu. Yang kalau ini kita punya atau kita perkuat ini akan jadi pembeda dengan yang negara lain. Sehingga keamanan, pertahanan kita kuat, faktor deteren kita terhadap ancaman luar juga lebih kuat, posisi tawar lebih tinggi dan lain-lain lah. Itu impactnya ke ekonomi, ke industri, ke segala macam, termasuk ke politik dan di sisi geopolitik juga. Gitu Bu. Nah kalau menurut Bu Diana gimana Bu? Kalau masalah tadi memang banyak kita banyak urusan masalah pertahanan belum selesai, ditambah masalah keamanan. Misalkan yang terjadi baru-baru ini kan memang ada TNI kita yang terbunuh oleh KKB itu di Papua. Jadi kalau mau kita lihat apakah ini masalah pertahanan atau keamanan, ya tentu saya lebih setuju melihat secara sinergitas ya. Jadi ada sinergitas TNI, Polri, kemudian Pemda dan Kementerian Dalam Negeri, mungkin BINED dan BAIS. Nah ini kita perlu sosok pemimpin yang memang bisa menjadi penghubung di semua sektor itu gitu. Sebagai orang awam gitu kan, kadang-kadang saya akan berwacana kayak misalnya bilang, loh kita masih perlu pertahanan nggak sih? Satu, karena loh kok di Indonesia kan selama sekian ini tidak pernah ada perang. Problemnya lebih sering kalau bicara jumlah statistik lebih sering problem keamanan. Gitu kan, problem keamanan itu mulai dari kriminalitas gitu kan, separatisme gitu terus ada lagi terorisme gitu kan, semua lari ke keamanan. Itu tidak juga gitu. Karena kita lihat saja program yang sedang berjalan dan program yang akan dikembangkan kan gitu Program yang sedang berjalan misalkan ada komponen cadangan gitu kan. Itu kenapa bisa ada komponen cadangan? Bukan untuk menghabiskan anggaran pertahanan, tapi untuk melihat bahwa rasio antara TNI kita sebagai komponen utama dibandingkan rakyat sipil kan sangat besar gitu, 1:300. Misalkan ada serangan walaupun Bang Dito tadi bilang kita negara cinta damai, tapi seandainya nih ada serangan gitu
itu tetap satu orang tentara ini harus memikirkan bagaimana mengamankan 300 sipil. Lah itu gimana ya? Nah, makanya ada ide komponen cadangan di mana sipil juga akhirnya bisa mengamankan diri dan setidaknya lingkungannya lah gitu. Kemudian ada program yang sedang berjalan lagi, ketahanan pangan, walaupun ya banyak kelemahan, tapi setidaknya sudah ada sinergitas di situ supaya manusia Indonesia ini urusan perutnya selesai katakanlah gitu, dan kemudian bisa urusan lain. Kemudian program ketiga, capacity building, tidak hanya bagi TNI tapi juga sipil di Kemenhan. Itu saya lihat sudah banyak yang ikut pendidikan luar negeri, kemudian Adhannya juga sudah mulai mampulah berdiplomasi gitu ya. Kemudian ikut juga salah satunya mempopulerkan budaya Indonesia gitu. Adhan itu kan juga suatu komando yang bagus gitu, komando pertahanan. Bukan melihat bahwa oh Adhan itu seorang yang tidak bisa berdiplomasi, justru dengan menggunakan batik, kemudian dekat dengan mahasiswa PPI di seluruh dunia, itu suatu pendekatan yang baik. Kemudian program keempat yang mungkin berjalan 2 tahun sekali, itu yang ada pameran industri pertahanan, itu kan juga sudah bagus gitu ya, Indo Defense. Dengan segala seminar turunannya kan banyak tuh bisa kita ikuti. Pada waktu itu saya sangat senang waktu itu bisa menjadi salah satu partisipan ya di seminar yang khusus membahas space defense. Nah itu Bang, jadi kita tidak hanya memikirkan darat, pertahanan laut ya dengan segala masalahnya tentu ya, tapi kita ingin gitu, Indonesia ingin juga punya pertahanan angkasa. Nah ini yang menurut saya program-program yang bisa berjalan dan sudah mungkin berjalan. Jadi siapapun nanti yang jadi presidennya ya harus mampu gitu, harus mengerti bahwa pertahanan keamanan kita memang tidak seideal itu. Tidak bisa kita samakan dengan Uni Eropa yang punya komisi pertahanan sendiri gitu. Jadi kalau ada apapun terkait Uni Eropa ya mereka kan punya NATO gitu ya, punya komisi tersendiri, atau mungkin seperti misalkan Amerika gitu, kita nggak bisa samakan. Ya ASEAN, misalnya konteks ASEAN kan ASEAN juga dibangun karena budaya gitu, karena keterikatan sejarah. Jadi ya sudah, kalau konteksnya ada isu-isu terkait dalam negeri kan ada non-interference policy gitu kan, dimana kita tidak bisa mengintervensi negara ASEAN lain, ya sudah, akhirnya Indonesia makanya harus bisa membangun pertahanannya sendiri gitu. Jadi ya siapapun presidennya ya saya akan melihat yang memang sudah bisa membangun program ini, sudah berjalan dan mampu mempertahankan program yang baik gitu ya. Tentu ada program yang mungkin kurang baik atau penuh kelemahan, ya kalau mau dibuang ya terserah. Tapi kalau program yang seperti Komcat itu menurut saya harus dipertahankan. Kemudian ya itu tadi yang ada isu-isu pertahanan angkasa gitu. Jadi misalkan kalau Bang Dito tanya program yang istilahnya pembeda, menurut saya ya itu dia mungkin ya potensial ke sana gitu. Walaupun memang saya setuju ada banyak masalah, apalagi TNI kita kemarin terbunuh gitu ya di isu KKB. Itu ya kembali lagi pertahanan keamanan di kita masih digabung gitu. Nah ini lebih menarik ya mungkin kalau kita membahas ke konsepsi pertahanan dari sisi paslon nomor 2. Karena kan yang sedang menjalankan. Karena gitu. Beliau sedang menjalankan gitu ya. Beliau juga punya background. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira pertahanan keamanan atau pertahanan khususnya Indonesia ke depannya 2024 sampai 2029 dengan misalnya kalau paslon nomor 2 terpilih menjadi presiden gitu ya. Itu akan meneruskan pasti yang sudah berjalan sekarang. Itu juga masih ada pro dan kontranya kan Ibu ya. Betul. Kalau yang saya lihat sini Bu, saya coba melihat dari orang awam ya. Mungkin masalah membangun alutsistanya yang gaduh-gaduh, kemarin saya sempat sampaikan juga itu. Dari sisi logistik, maintenance pasti akan jadi masalah. Itu mungkin bisa dibilang minor atau ya nggak sampai major lah ya. Itu potensial problemnya. Tapi dari sisi Komcat, dari yang lain-lain, ini ada selentingan yang agak pertanyaan di saya nih. Kalau lihat dari backgroundnya beliau, capres nomor 2 yang militer, itu ada yang sempat menyampaikan bahwa hati-hati kalau paslon nomor 2 itu ofensif. Sementara Indonesia ini konsep pertahanannya kan defensif. Gitu kan. Kita cenderung membangun pertahanan untuk fungsi deteren. Kemudian ya selama masih di garis batas, kita tidak akan melakukan tindakan militer gitu ya, kecuali ada pelanggaran garis batas ini pertahanan defensif. Gitu. Nah,
apakah kalau menurut Ibu nih, prediksi Ibu, apakah pertahanan kita ke depan dengan beliau menjadi presiden akan menjadi ofensif, pertahanan aktif, gitu kan? Betul. Kayak misalnya sempat ada yang mewacanakan Indonesia kembali ke angkatan bersenjata. Oh, ABRI ya. ABRI, jadi angkatan bersenjata karena itu lebih ke aktif ya. Gitu, pertahanan aktif, artinya kita tidak lagi menunggu musuh masuk, tapi kita melakukan patroli mungkin sampai ke perairan internasional atau apa gitu kan. Dan itu yang sedang dilakukan oleh China sekarang dan Amerika dulu, pertahanan aktif. Pertahanan aktif, gitu. Betul. Nah, kalau menurut Ibu, apakah kita akan ke sana atau tetap dengan konsep pertahanan defensif ini, Bu? Ya kalau kita di 2024 karena sistem kita sudah seperti ini ya secara fait accompli, artinya kita mau tidak mau memang melihat sosok ya, mau tidak mau melihat sosok dan latar belakang. Kalau dari data survei dan juga persepsi masyarakat kan memang ada harapan ke paslon 2 karena yang tadi Bang Dito sampaikan itu ya sudah menukik ke sana memang mantan militer, kemudian mantan Danjen Kopassus ya Pak Prabowo ini gitu. Nah kita melihatnya kalau saya kita satu melihat sosok selesai gitu ya. Kemudian yang kedua program yang memang bisa dipertahankan. Kalau masalah ofensif atau defensif ya itu karakter di mana kan nanti presiden tidak bekerja juga tidak sendirian, ada menterinya, kemudian ada staf ahli pertahanan juga gitu ya. Jadi saya tidak ada kekhawatiran ke ofensif atau defensif yang saya harapkan ya ada semacam harapan bahwa siapapun nanti presiden yang terpilih, misalkan kita langsung menukik ke Pak Prabowo misalkan terpilih, saya harapkan Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang mampu itu tadi sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, kemudian Kementerian Dalam Negeri, juga BAIS dan BIN gitu karena kembali lagi pertahanan keamanan kita memang masih digabung seperti itu dengan segala keruwetannya gitu ya. Kalau dibilang keruwetannya misalkan mungkin teman-teman Tandef ada yang bisa analisis sendiri gitu ya, mungkin terorisme ini masuk mana gitu ya, apakah masuk isunya di bawah Densus 88 atau punyanya TNI, ya silakan dianalisis sendiri gitu ya. Nah ini jadi kita sedang membutuhkan pemimpin yang memang betul-betul dibutuhkan gitu ya, di mana mampu melakukan sinergitas tadi untuk urusan pertahanan keamanan kita yang memang masih digabung dan menjalankan program-program yang baik gitu ya, dipertahankan, juga mengembangkan program yang potensial tadi, karena kan kalau pertahanan angkasa bisa berjalan ya space defense itu kan tidak hanya efek kegagahan Indonesia ya secara internasional, tapi juga ada industri di sana bisa dibangun, kemudian SDM-nya bisa capacity building juga ditingkatkan gitu kan. Jadi ya kita juga presiden yang nanti terpilih juga harus bergerak mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Jangan hanya pertahanan yang seolah-olah tentara saja atau militer saja, tapi ya itu kan ada aspeknya luas ya, termasuk ketahanan pangan, pertahanan angkasa itu ya. Saya pikir ada harapan ke sana gitu. Masyarakat dengan melihat sosok ada harapan ke Pak Prabowo gitu. Itu. Masalah itu tidak terjadi ya kita kritik di podcast berikut berarti 5 tahun lagi. Nah, balik ke konsep pertahanan itu kan sebenarnya timbul dari ada ancaman kan? Iya, betul. Nah, menarik nih. Ketika Ibu juga punya latar belakang hubungan internasional kan, iya. Mengulas pertahanan ini dari sisi geopolitik internasional, apakah ancamannya sudah begitu tinggi sehingga kita perlu meningkatkan, ya kita bisa bilang anggaran pertahanan kita kan sekarang masih di bawah anggaran keamanan. Berapa persen dari APBN? 5% ya? Atau berapa? 7% dari APBN dan 0,5% dari PDB kalau nggak salah ya. Gitu, which is itu ya saya nggak bilang itu rendah atau tinggi ya, karena perbandingannya tergantung apa dulu gitu ya Bu ya. Betul. Iya betul. Cuman kalau melihat dari threat ancamannya, itu apakah memang sudah perlu kita menaikkan anggaran pertahanan, atau ya udah kita kembali ke negara bahwa kita mengutamakan diplomasi, selama diplomasi tidak bekerja barulah senjata bekerja. Itu last option of defense gitu kan. Iya. Nah kalau menurut Bu Ziani gimana Bu? Ya kalau yang tadi Bang Dito sampaikan ya, masalah besar kecil memang saya setuju itu anggaran itu yang tertera itu ya di sosial media, belum termasuk pertahanan yang tidak terlihat mata. Contohnya mitigasi bencana, itu kan TNI juga turun gitu katakanlah, Kemenhan juga turun. Nah, artinya itu ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak termasuk di anggaran, istilahnya anggaran yang memang berjalan gitu ya. Misalkan termasuk kebutuhan alutsista, kemudian mungkin perbaikan infrastruktur, gaji atau pensiun TNI, katakanlah asuransi TNI, itu kan itu yang memang sudah pasti ada. Tapi ada hal-hal yang
capacity building itu belum termasuk. Kemudian ada hal-hal yang tidak terduga, misalkan mitigasi bencana, ancaman-ancaman yang mungkin cybercrime belum masuk. Nah itu jadi 100,7 triliun menurut saya perlu ditingkatkan tapi tidak terlalu banyak juga. Mungkin kalau tadi ya 7% dari APBN mungkin 10% lah gitu. Karena kalau kita lihat dari ASEAN kita sebetulnya nomor 2 tertinggi sebetulnya anggaran pertahanan kita dibandingkan nomor 1 Singapura. Nomor 2 kita gitu kan. Tapi saya setuju juga yang disampaikan Bang Dito, masalah besar kecil kalau memang tujuan tercapai ya kalau kecil nggak masalah kan gitu ya. Masalahnya sekarang kembali lagi kebutuhan kita ini sangat banyak gitu ya, karena pertahanan keamanan kita masih digabung. Jadi segala hal itu seolah-olah terkait pertahanan gitu. Termasuk kan ketahanan pangan mau dimasukkan juga gitu kan. Jadi itu cybercrime juga kan. Itu pertahanan tadi, cyber gitu ya. Makanya saya tadi kan memancing juga teman-teman Tandef untuk berpikir, beranalisis ya. Apakah terorisme ini masuk mana gitu. Karena kalau masuk ke TNI berarti anggaran harus naik, jelas. Karena terorisme itu kan harus kita lihat sampai ke akar rumput ya. Dari Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote itu berarti harus anggaran mungkin 20% dari APBN. Karena mengawasi kan terorisme artinya mencegah dari awal. Termasuk harus kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Misalkan ada aliran dana terorisme dari mana kan itu kan ada forensik, finance forensik ya. Nah itu hal-hal seperti itu perlu juga dipikirkan. Makanya kalau memang kita mau menjalankan program yang sudah ada, mungkin menurut hemat saya dinaikkan tapi tidak perlu terlalu banyak. Jadi mungkin 10% lah dari APBN itu mencakup hal-hal yang termasuk mitigasi bencana, cybercrime sama mungkin ketahanan pangan ya itu. Kalau terkait dengan Komcat tadi Bu, Ibu melihat urgensinya dari apa? Hanya dari sisi jumlah rasio. Perbandingan rasio. Betul, iya rasio. Tapi kalau ngelihat dari gini, kalau saya tarik mundur ke belakang waktu TNI masih ABRI itu kan ada konsepsi Siskam Hankam Rata ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, which is artinya kalau terjadi perang, konsepnya konsep yang dibuat sama Pak Nasution dulu kan, betul. bahwa rakyat ikut serta dalam mempertahankan, jadi ada perang gerilya apa, itu konsep yang masih doktrinnya terbawa sampai sekarang, gitu kan. Nah itu apakah itu dengan adanya Komcat ini kan kayak membuat garis tegas gitu kan? Artinya, betul. Berarti sekarang kita punya Komcat, gitu kan? Yang siap digunakan. Yang siap digunakan, gitu. Nah dari satu sisi orang-orang yang mungkin kontradiktif dengan konsep Komcat kan melihat bahwa ini penghabisan anggaran gitu ya. Orang kita tidak sedang berperang, kita tidak ada ancaman kita lebih ke regional mungkin mungkin Laut Cina Selatan gitu kan, atau ya isu separatisme di Papua gitu. Betul. Bukan konsepnya yang apa ya, konsepsi peperangan fisik secara negara antar negara. Nah, kalau Komcat ini kalau menurut Ibu arahnya akan untuk ke peperangan fisik antar negara atau ada hal lain yang mau diinikan? Kalau gagasan dari Menhan yang sekarang ya Pak Prabowo itu kan memang kembali ke rasio tadi ya, rasio bahwa kita perlu ada kebutuhan yang SDM yang disiapkan ketika negara dalam keadaan darurat, katakanlah gitu. Tapi saya setuju kalau kita dalam kondisi yang damai, apakah Komcat tetap diperlukan? Nah kalau saya melihatnya selain tujuannya memang untuk berperang tanda kutip ya, kita kan mengajarkan bela negara nih selama Komcat berlangsung. Selama 2-3 bulan itu kan diajarin bela negara dengan tujuan supaya cinta negara kembali gitu. Contohnya menggunakan produk dalam negeri, kemudian paham gitu Pancasila itu ideologi yang tidak bisa digantikan oleh ideologi lain, kemudian tidak tercuci otak misalkan ingin memisahkan diri menjadi apa misalkan daerah yang mau memerdekakan diri. Jadi betul, lebih ke pemahaman yang masuk ke dalam benak mereka, mengingatkan kembali bahwa Indonesia ini ada ya karena kalian ini juga ada gitu. Jadi kalau lebih ke arah untuk building nasionalisme, bela negaranya kalau saya lihat. Mungkin tujuan utama itu, tapi secara praktek karena pelatihannya juga bela negara kan tidak hanya baris berbaris, yaitu menurut saya untuk mengenal kembali gitu Indonesia. Nah kalau dari konteks isu-isu internasional katakanlah ya yang sedang terjadi, tentu kita berharap nih yang ikut Komcat dengan yang tidak ikut Komcat, yang ikut Komcat tahu posisi Indonesia di setiap isu internasional itu apa. Misalkan Rohingya katakanlah, Indonesia ini sebagai negara ASEAN gimana sih bisa membantu Rohingya. Nah itu kita harapkan tahu, jadi tidak hanya sebatas dia pintar baris berbaris, dia hafal Pancasila, enggak, itu menurut saya sangat gimmick ya. Tapi betul.
harus tahu posisi Indonesia. Nah itu yang kami harapkan ya, kita semua, karena kan kita juga bayar pajak ya, kita artinya punya hak juga mengkritisi. Contohnya saya waktu itu pernah mengkritisi kalau di daerah-daerah tertentu, katakanlah Singkawang nih, yang semuanya bisa punya industri gitu ya, UMKM berjalan, apa perlu anak mudanya baris berbaris gitu ya. Artinya program Komcat ini tidak perlu sama rata gitu, mengikuti di daerahnya. Misalkan di daerahnya atau di kodim terdekatnya semuanya pengusaha, ya sudah bikin bagaimana supaya usahanya berbasis digital katakanlah, dan kemudian tidak melakukan penggelapan pajak, tidak korupsi, terus kemudian ya membangun warga di sekitarnya gitu. Jadi jangan sama rata semuanya baris berbaris, terus semuanya yang menurut saya harus disesuaikan dengan daerahnya. Contohnya saya waktu itu memberikan masukan Singkawang waktu itu. Apa yang perlu kita lakukan bagi anak muda Singkawang, misalkan mereka mau ikut Komcat nih. Satu, apakah mereka tertarik gitu, karena semuanya kan katakanlah dari data yang ada kan banyak yang pengusaha gitu, terus harus mengorbankan 2-3 bulan untuk ikut gitu kan. Nah itu apa benefitnya bagi usaha dia kan gitu, kita mikir secara profit. Tapi kalau memang yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, ya saya yakin pasti mau ikut. Dan menjadi kebanggaan, ini saya pengusaha yang udah ikut Komcat gitu. Itu saya kembalinya ke sana, bela negara tadi. Jadi konsep pertahanannya tidak lagi pertahanan fisik yang dibebankan tanggung jawab terhadap organisasi TNI atau tentara gitu ya Bu ya. Iya, itu. Tapi konsep pertahanan yang lebih luas. Iya, bela negara dalam konteks kekinian lah gitu. Nah, ini ada satu hal yang menarik Bu. Kalau kita background mundur ke sejarah, biasanya negara-negara yang membangun konsep pertahanannya itu jadi dirijen semuanya, artinya semua hal itu akan mengacu ke pertahanan. Jadi misalnya industrinya harus mampu switch ke pertahanan atau mensupport pertahanan, pertaniannya support pertahanan. Konsep pertahanannya jauh lebih luas dari sekedar military defense. Gitu. Nah, dari sisi kecenderungan histori, biasanya negara-negara seperti itu ada negara yang akan menghadapi ancaman peperangan yang di depan mata, atau justru sedang akan mau memulai perang nih kalau lihat sejarah gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dengan konsep paslon nomor 2 yang mungkin kalau saya bisa bilang cenderung melakukan pertahanan aktif atau membangun pertahanan yang sangat terstruktur ya, dengan ada Komcat, pembangunan lain compare to another paslon yang lain gitu kan. Apakah ada prediksi bahwa kita akan melakukan perang terbuka atau ekspansi atau apa mungkin Bu? Ya kalau saya dari data dan juga para jubir masing-masing paslon maupun TPN ya, saya belum melihat paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin sama paslon 3, Pak Ganjar, Pak Mahfud ini punya konsep yang jelas terhadap industri pertahanan. Saya belum melihat itu. Kalau saya salah ya mungkin saya terlewat, tapi saya belum melihat itu. Kalau paslon 2 sudah membangun gitu ya. Salah satunya adalah waktu itu mengundang industri pertahanan melalui pameran, kemudian juga membuka peluang-peluang industri industri dalam negeri dengan industri pertahanan luar negeri. Jadi biar belajar juga gitu kan, apa sih yang dilakukan waktu itu. Saya ikut yang Brazil ya, waktu itu business to business Indonesia dengan Brazil. Apa sih yang dilakukan Brazil, bisa industri pertahanannya bagus, terus kekurangan kita di mana, kurang lebih gitu. Jadi itu sudah dilakukan oleh paslon 2, tapi pada waktu itu posisinya kan memang sebagai Menhan gitu. Nah, jadi kalau saya lihat apakah ke depan ada perang terbuka, ya sekali lagi di dunia yang VUCA ini ya, VUCA kan penuh ketidakpastian. Iya, betul. Kalaupun perang terbuka ya mungkin Laut Cina Selatan, tapi kan kita kembali lagi sudah banyak diplomasi juga dengan Cina, jadi dan stakeholdersnya juga 6 negara, jadi saya rasa Indonesia juga mungkin waspada tapi tidak terlalu ikut campur sekali karena sudah diplomasi yang baik. Kemudian juga isu lain saya pikir belum terlalu perang sekali ya, belum ada perang terbuka. Namun yang perlu kita perhatikan di sini justru yang dalam negerinya. Kalau paslon 1 dan paslon 3 kan keamanan ya, lebih fokus ke keamanan. Tapi apakah posisi pertahanan ini konteks industri juga dibangun oleh 1 dan 3? Nah ini saya masih ragu-ragu juga. Makanya saya tadi bilang ada harapan ke masyarakat ini, ada harapan nomor urut 2 ini Pak Prabowo yang bisa kemudian membangun industri pertahanan itu gitu. Kalau masalah ofensif, saya yakin di ASEAN tidak ada yang terlalu perang ya, hanya yaitu Laut Cina Selatan.
itu. Ya, tidak yang saat ini ya, saat ada ini. ancaman di depan mata lah Iya, kira-kira Laut Cina ya. Selatan. Tapi itu pun bisa direduksi karena kita Indonesia dan juga 6 negara ini sudah diplomasi dengan Cina gitu. Ya, ya, Jadi ya, itu ya. menurut Jadi cenderung saya cenderung cenderung akan lebih stabil lah ya. stabil, ya. Tidak ada perang terbuka ya. Mungkin yang dalam negeri ini yang bahaya ini yang pernah kita bahas ya. Papua merdeka ini yang siapapun nanti presidennya harus mampu ini mengatasi ini gitu. Mungkin katakanlah orang Papua bisa diberikan tidak hanya pendekatan budaya tapi ya bela negara gitu kan. Kemudian ada event internasional dilakukan di Papua kan waktu itu ASEAN udah di NTT ya. Kemudian di mana Mandalika itu ya yang balap mobil ya. Nah, balap motor GP di Mandalika ya. Nah, itu GP Mandalika mungkin Papua adakan event internasional yang supaya negara-negara di dunia ini tahu bahwa Papua milik Indonesia gitu. Papua Indonesia tidak hanya Bali gitu. Papua ternyata milik Indonesia gitu dan tidak ada kecenderungan juga dari negara lain menilai bahwa Papua dianaktirikan dan sebagainya itu. Dan kita kembali ke keahlian saya mungkin warisan pertahanan gitu ya. Adakanlah misalkan Defense Heritage Tourism in Papua gitu. Jadi melihat kembali orang-orang Papua yang dulu kan jadi satu dengan kerajaan Tidore, ya ada keterikatan sejarah dengan kerajaan Tidore, kemudian berperang melawan Jepang untuk pro NKRI. Nah, cerita-cerita ini yang narasi perjuangannya harus diungkit kembali di kalangan anak muda. Kalau perlu dibuat satu segmen khusus di gugus tugas Papua di Kementerian Pertahanan gitu, yang bukan pendekatan militer gitu, tapi pendekatan melihat kembali Papua gitu ya, bahwa ya Papua tidak pernah nih dianaktirikan kan gitu kan, narasi yang di luar negeri kan begitu kan. Papua dianaktirikan. Nah, itu jadi siapapun presidennya akan menghadapi itu, mau tidak mau akan menghadapi isu Papua merdeka. Dan ada harapan masyarakat ya Paslon 2 ini yang punya latar belakang militer ya bisa kemudian mengubah tadi yang mungkin Bang Dito sampaikan, ada karakter-karakter ofensif menjadi lebih down gitu ya untuk menghadapi hal-hal yang memang butuh pendekatan ya bukan militer gitu. Walaupun background beliau sebagai militer, itu tantangannya. Militer, ya, gitu kan? Harapan masyarakat ada, tapi ada semacam masukan mungkin opini supaya karakter beliau yang ofensif atau menyukai perang terbuka tadi ya dengan ada staf ahli dan juga semua menterinya ya bisa kemudian ada kebijakan yang strategis gitu yang memang menjadi pembeda supaya tidak ada lagi isu ini gitu, karena kan ini kayak hilang timbul ini Papua Merdeka ini. Itu mau tidak mau sebenarnya kita akan membicarakan itu. Ada dua versi sih Bu ya, jadi masuk ke Papua. Ada satu sisi bilang ini kalau saya coba random minta masukan apa segala macam. Ada yang bilang kalau Papua tuh represif, mau dikasih apa aja akan terus begitu dan tidak mendidik gitu kan. Jadi memang harus pendekatan represif, which is pasti akan sesuai nih dengan gayanya paslon nomor 2 gitu kan, pendekatan represif. Tapi satu sisi jangan, justru pendekatan yang humanis gitu. Tapi dibantah lagi loh, pendekatan humanis selama ini kita udah berapa banyak anggaran buat Papua segala macam bla 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 gitu kan, tapi nggak jadi apa-apa, dikorupsi dan lain sebagainya gitu. Nah itu terus jadi dilema dilema kebijakan sebenarnya. Dilema kebijakan gitu. Betul. Ya misalkan Bang Dito nih punya 5 anak gitu ya. Nah anak ketiga ini katakanlah tidak pernah diperhatikan, tidak pernah Bang Dito ajak ke mall gitu misalkan. Orang jadi nggak tahu nih yang anak yang 4 orang ini yang sering diajak ke mall gitu. Nah jadi ada, kalau konteks analogi Papua ini perlu kita kasih tahu gitu ke internasional bahwa ini milik kita gitu. Ini milik NKRI, bagian dari NKRI sejak dulu, bahkan ada keterikatan sejarah dengan Tidore, kerajaan Tidore. Bukan suatu ras Melanesia yang jauh sekali dengan Indonesia katakanlah gitu. Nah itu perlu digaungkan lagi. Kalau memang kita kan masuk ke dalam benak wawasan Nusantara kita kan Sabang sampai Merauke. Kalau Papua nggak ada, Sabang sampai apa? Sampai Ambon nggak? Pertahanan laut kita juga secara konteks Papua itu kan sampai Papua ya diperlukan. Dimana kalau Australia Utara itu kan pangkalan laut Amerika. Papua tetap itu dekat dengan perairan Papua. Kita butuh lah ada pembangunan industri maritim juga di Papua. Secara geografi strategis juga Bu ya. Geografi strategis. Kemudian pertahanan udara juga, kalau nggak ada Papua bahaya banget dong. Itu terbuka gitu. Jadinya perang terbuka dimulai. Saya dulu malah
zaman Orde Baru dulu Iya, ya. iya. Pak Harto ingin membangun pangkalan udara di mana? Saya kok lupa Di itu Biak. di Biak, betul. Ya kan dengan adanya Kogab Wilhan di 2021 yang Komando Gabungan Wilayah Pertahanan kan kita dibagi 3 jadinya. Betul. Kogab Wilhan 3 kan ada di Biak kan. Ada di Biak. Sekarang iya. Pusatnya kan di Biak. Itu kan sebetulnya sudah dilakukan ya upaya. Tapi kok kemarin kita ada TNI kita yang terbunuh. Artinya kan ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang belum selesai di situ. Jadi ketika Papua bisa istilahnya ada ancaman ini terjadi, katakanlah Papua merdeka, itu justru perang terbuka itu karena menghilang satu bagian tadi ya, tadi saya bilang ada 5 anak yang nomor berapa itu menghilang, wah itu kan perang terbuka, risikonya naik. Pertahanan maritim kita bahaya, pertahanan udara bahaya juga, pertahanan darat apalagi gitu ya. Betul. Itu jangan sampai, makanya presiden siapapun nanti yang menang itu akan menghadapi isu ini gitu, mau tidak mau. Boleh kita ngomong isu SGIE atau isu geopolitik atau misalkan isu strategis lain, misalkan bela negara. Kita melupakan yang ada di rumah kita sendiri. Kita akan hadapi. Mau tidak mau itu kita akan hadapi. Dan itu sangat pertahanan. Sangat pertahanan, betul Bu. Jadi mungkin ini akan bagus untuk masukan buat teman-teman di Tandef, plus masukan buat kawan-kawan yang ada di posisi tim ses capres masing-masing ya Bu ya. Betul. Karena tadinya orang bicara pertahanan tuh kemana-mana, terus yang ini Laut Cina Selatan, lupa bahwa sebenarnya ada backdoor di belakang kita. Betul. Bukan kasus sebenarnya, permasalahan di Papua. Ya sebenarnya permasalahan dalam negeri. Orang cenderung mengelompokkan itu sebagai permasalahan keamanan. Selama ini kan ya. Permasalahan itu keamanan, tindakan pengacau keamanan, apa segala macam. Padahal kalau menurut analisa Ibu, ini adalah potensi resiko yang menjadi ancaman pertahanan kita sebenarnya, yang paling di depan mata ya Bu. Bayangkan itu satu daerah itu Papua misalnya nggak ada nih ya, bukan Indonesia lagi. Itu betul. Pertahanan laut, pertahanan darat kita semua akan berbahaya, perang terbuka sudah. Mau nggak mau ya Komcat diaktifkan. Ya jadi saya tidak punya suatu solusi yang memang real ya bagaimana mengatasi Papua, tapi mungkin kalau saya melihat dari kesuksesan mungkin NTT kemudian Mandalika, ya berarti harus ada event internasional di Papua supaya orang luar tuh melihat Papua milik NKRI gitu, tidak hanya dalam lembaran sejarah gitu, tapi betul loh gitu, orang pada ke Papua kan jadinya gitu kan. Kita perlu pembuktian de facto tidak hanya de jure saja bahwa itu yang analogi 5 anak itu harus kita bawa semua ke mall, harus kita tunjukkan gitu kan. Itu. Oke. Terima kasih Bu Jana, masukannya ini menarik sekali. Sayang waktu kita sudah habis ya. 1 jam ya. Padahal ini masih banyak hal lain yang bisa kita ulas terkait sama visi misi Capres 2024 nanti untuk pertahanan. Dan ini ada pembahasan baru. Dan ini saya juga baru ini ya Bu Jana, baru terbuka lah ya. Ternyata ancaman Papua ini bukan ancaman keamanan. Tidak hanya ancaman keamanan. Tapi konsepsi pertahanan justru lebih vital ketika karena mengubah daratan gitu kan. Karena mengubah daratan. Betul sekali. Tapi mungkin nanti kita lanjutkan dalam tema podcast yang lain, tema podcast Tandef yang lain terkait sama isu keamanan pertahanan yang di Papua ini. Mungkin akan kita akhiri podcast Tandef kita kali ini. Sudah cukup membahas dari masing-masing paslon capres, cawapres. Dan nanti kita akan coba cari waktu ya Bu Jen kita bahas untuk Papua ini khusus Papua ini karena waktunya nggak akan cukup dengan waktu yang ada ini, harus beberapa mau tidak mau membahas itu. Betul Bu, karena ternyata jadi ancaman dari semua sisi ya Bu ya. Karena Kogab Wilhan kita udah di sana gitu kan. Betul. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman Tandef, Defender Tandef yang sudah ikut menonton acara podcast ini. Kita akan lanjutkan di podcast Tandef berikutnya. Salam Defender. Salam Defender. Terima kasih Bu Jana. Terima kasih, sama-sama Bang Dito.